Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masyukuratul Bahriah, NIM T 2019-4015. Di sini saya akan membahas tentang perencanaan pembelajaran IPS, MISD, serta ranah dan tingkatannya kelas rendah. A. Perencanaan pengajaran IPS. Konsep perencanaan pengajaran IPS dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, yaitu 1. Perencanaan pengajaran sebagai teknologi. 2. Perencanaan pengajaran sebagai suatu sistem. 3. Perencanaan pengajaran sebagai sebuah disiplin. 4. Perencanaan pengajaran sebagai sains. 5. Perencanaan pengajaran sebagai sebuah proses. 6. Perencanaan pengajaran sebagai realitas. B. Ranah dan tingkatannya dalam pendidikan IPS, MI atau SD. Tujuan mata pelajaran IPS di sekolah dasar dari kelas 1 sampai kelas 6 dirumuskan dalam sejumlah kompetensi yang harus dikuasai sebagai guru, tentunya membuat perencanaan pembelajaran yang akan dicapai dalam setiap kegiatan belajar mengajar IPS di kelas. Biasanya dikelompokkan dalam area atau ranah. Menurut Olivia 1992, ada 3 kategori dasar, yaitu ranah kognitif, ranah psikomotor, dan ranah efektif. Ranah kognitif menggunakan rencana pembelajaran untuk menjembatani tujuan yang akan dicapai. Kemampuan kognitif tersebut adalah sebagai berikut. Kemampuan kognitif. 1. Mengingat atau recall, kemampuan mengingat informasi dengan ditandai perilaku siswa. 2. Pemahaman, mengerti dan mengorganisasikan bahan-bahan yang telah dipelajari. 3. Aplikasi penggunaan informasi pada situasi tertentu. 4. Analisa kemampuan berpikir kritis. 5. Sintesa kemampuan berpikir original dengan mengambil bagian-bagian yang telah dipelajari menjadi kesatuan yang utuh. 6. Evaluasi kemampuan untuk membuat pertimbangan didasarkan pada standar tertentu. Selanjutnya, ranah efektif. 1. Penerimaan kesadaran akan fenomena lingkungan. 2. Respon, reaksi terhadap komunikasi dan atau fenomena. 3. Penilaian kepantasan suatu dari lingkungannya. 4. Pengorganisasian, melakukan pemilihan yang tepat atau pantas berdasarkan nilai-nilai yang mereka pegang. 5. Karakteristik, perilaku siswa yang konsisten yang sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku. Ranah psikomotor, sebuah proses yang dipraktekkan dan diperhalus atau diperbaiki terus-menerus dalam jangka waktu yang lama sampai tingkatan tertentu dikuasai dengan baik. Horrow 1969 mengidentifikasikan keterampilan psikomotor ini dalam 5 tingkatan, yaitu imitasi, manipulasi, presisi, artikulasi, dan maturasi atau kedewasaan. C. Unit pelajaran dalam IPS. Bagian dari persiapan pembelajaran dalam unit yang terkecil, rencana mengajar atau persiapan mengajar atau lebih dikenal dengan satuan pembelajaran adalah program kegiatan belajar mengajar dalam satuan terkecil. Sujana 2002 secara sistematis adalah sebagai berikut. 1. Identitas mata pelajaran. 2. Kompetensi dasar dan indikator. 3. Materi pokok. 4. Media. 5. Strategi pembelajaran atau skenario atau tahapan-tahapan proses belajar mengajar.
A. Kegiatan awal dimaksudkan untuk memberi motivasi kepada siswa, memusatkan perhatian, dan mengetahui apa yang telah dikuasai siswa berkaitan dengan bahan yang akan dipelajari dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Antara lain, 1. Melakukan apresiasi. 2. Menciptakan kondisi awal pembelajaran. B. Kegiatan inti adalah kegiatan yang menanamkan, mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan berkaitan dengan bahan kajian yang bersangkutan. Setidaknya mencakup 1. Penyampaian tujuan pembelajaran. 2. Penyampaian materi atau bahan ajar yang menggunakan pendekatan dan metode sarana dan alat atau media yang sesuai. 3. Pemberian bimbingan bagi pemahaman siswa. 4. Melakukan pemeriksaan atau pengecekan tentang pemahaman siswa. C. Penutup. Kegiatan yang memberikan penegasan atau kesimpulan dan penilaian terhadap penguasaan bahan kajian yang diberikan pada kegiatan inti. Kegiatan yang harus dilaksanakan adalah 1. Melaksanakan penilaian akhir dan mengkaji hasil penilaian. 2. Melaksanakan kegiatan tindak lanjut dengan alternatif kegiatan diantaranya memberikan tugas atau latihan, menugaskan mempelajari materi pelajaran tertentu, dan memberikan motivasi atau bimbingan belajar. 3. Mengakhiri proses-proses pembelajaran dengan menjelaskan atau memberitahu materi pokok yang akan dibahas pada pelajaran berikutnya. 4. Menentukan jenis penilaian dan tindak lanjut. Sumber bahan yang digunakan sesuai dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai dicantumkan. Rencana pelaksanaan pembelajaran kelas rendah. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang baik menurut Gagner dan Brick hendaknya mengandung 3 komponen yang disebut anchor point, yaitu 1. Tujuan pengajaran. 2. Materi pelajaran atau bahan ajar, pendekatan dan metode mengajar, media pengajaran dan pengalaman belajar. 3. Evaluasi keberhasilan. Model Ropers-Hans dalam Abdul Majid 2007 menyebutkan rencana prosedur pembelajaran sebagai persiapan mengajar yang disebut Ropers, yaitu review, overview, presentation, exercise, dan summary. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.